Halo teman-teman, pejuang psikosomatik. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri yang ingin menjawab beberapa pertanyaan di dalam kolom komunitas. Pertanyaan dari Teresia Mulyana. Saya Mulyana, umur 32 tahun, berat badan 56, tinggi badan 145. Kemarin ada sempat dengar kalau minum obat tiroid bersama dengan obat psikiater itu tidak dianjurkan sama sekali ya. Maksudnya itu tidak boleh diminum bersamaan. Bukannya nggak boleh minum obat tiroid bersama dengan obat psikiater, karena banyak pasien gangguan kecemasan itu juga mengalami tiroid ya, jadi hipertiroid, jadi boleh diminum barengan nggak apa-apa, tapi jarak waktunya diberikan jarak misalnya 2-3 jam seperti itu. Sama juga terjadi pada kalau kita tuh mau makan obat batuk pilek ya, lagi batuk pilek, kemudian kita harus minum obat psikiater, lebih baik jangan dibarengin karena biasanya efek dia meningkatkan kemampuan untuk membuat ngantuknya bertambah. Jadi lebih baik tidak. Sedatifnya. Saya Fani, 40 tahun, berat badan 50 kilo, tinggi badan 164. Dok, saya mau tanya bagaimana caranya agar pasien gangguan jiwa bisa mendapatkan dukungan dan pengertian dari keluarga mengenai kondisi dan penyakitnya. Sebenarnya di Indonesia ini stigma kedokteran jiwa, psikiatri, psikiater dan pasiennya itu masih cukup besar. Ya, dibandingkan mungkin saat 15 tahun lalu saya mulai praktek, mulai lumayan lah sekarang. Tapi ya tetap aja sebenarnya gitu ya. Maka daripada itu kenapa dulu saya tuh ingin meminati bidang psikosomatik. Karena pendekatan psikosomatik itu ke fisiknya ada ya, lebih dominan. Dan buat sebagian orang Indonesia dan juga khususnya Asia banyak dikaitkan dengan bagaimana tubuh itu ditampilkan sebagai salah satu bentuk ungkapan perasaan. Jadi kalau gejala-gejala nyeri, sakit lambung, berdebar-debar ya, geliengan, itu sebenarnya adalah gejala-gejala yang terdampak dari psikologis orang tersebut. Tapi dia ungkapkan dalam bentuk gejala fisik gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman punya keluarga bisa membantu memahami bahwa situasi-situasi seperti gangguan psikosomatik itu ada real gitu, dan diharapkan dari pengalaman dikaitkan dengan edukasi ya, apa yang kita lakukan saat ini juga sangat membantu. Kalau dibenci keluarga itu dianggap orang gila, sebenarnya kita berharap dalam proses kita menuju perbaikan itu, kita menginginkan orang itu menjadi jauh lebih baik gitu ya, jadi lebih stabil. Maka daripada itu, kegiatan di dalam proses terapi itu melibatkan pasien lebih besar gitu ya, daripada sekedar hanya berobat terus minta obat ke dokter gitu ya. Karena apapun yang terjadi ke depannya nanti si pasien sendiri yang akan lebih banyak berhubungan gitu dengan masalah-masalah kejiwaan gitu. Ada juga kalau dilihat banyak kasus-kasus kecemasan itu misalnya berkaitan dengan orang tua gitu ya. Atau misalnya anak-anak zaman sekarang mengatakan itu toksik gitu ya. Saya kira sebenarnya problem yang berkaitan dengan toksik, eh, apa yang kita sebut sebagai toxic parenting itu, kalau kita bisa keluar dari sana, mempunyai modal setelah mencukupi diri kita, maka kita bisa keluar gitu dari situasi tersebut. Pilihan ada di teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu sih sebenarnya menurut menurut saya gitu ya. Karena kalau kita mengharapkan orang lain berubah buat kita ya nggak mungkin gitu. Saya Tiwi, 42 tahun, 65 kg, 159. Januari Maret asam lambung turun dari 82 ke 70 kg karena sempat takut makan. Nggak apa-apa, ini sebenarnya berat badannya juga cukup besar ya. Saya kira Ibu Tiwi boleh saja menurun berat badan tuh bagus lah. Kemudian sekarang sudah makan bervariasi, masih minum polisilen, berat badan stabil di 65. Apakah asam lambung dan cemas panik bisa membuat berat badan turun drastis? Ya memang kalau kita kurang gizi
ataupun lebih banyak makanannya itu takut-takut ya, akhirnya kan turun berat badan. Udah jelas kan apa yang masuk sama yang keluar kemudian berkurang. Kemudian juga ada beberapa kasus metabolismenya jadi cepat karena adrenalinnya terlalu tinggi, jadi berdebar-debar terus kan, dan itu yang menyebabkan masalah. Kalau misalnya makan, sebenarnya problemnya itu pada dasarnya bagaimana memilih makanan yang tidak memicu terjadinya gejala-gejala serangan cemas atau terkait dengan gangguan cemas gitu ya. Dan itu sudah sering kali saya buat videonya ya. Ada beberapa video, tadi saya ada share 4 video ya di YouTube channel saya. Makanya daripada itu sebenarnya channel ini kan khusus lebih buat bagaimana berpikir yang lebih positif gitu. Kalau saya sih tidak menyarankan olahraga di jam 7 dan 8 malam ya. Karena adrenalinnya itu takutnya masih tersisa sehingga menyebabkan kesulitan tidur. Jadi lebih baik mungkin bagusnya itu olahraga itu memang di pagi hari sih, untuk menurut irama sirkadian kita gitu ya. Jadi irama sirkadian kita itu bangun pagi, kemudian bekerja, kemudian mulai menurun di jam 1 jam 2 siang, makanya kita mulai ngantuk. Kemudian kita kerja lagi, membaik kembali awareness kita di jam 5 sampai jam 8 atau jam 9, setelah itu kita turun. Sehingga banyak orang mulai tidur di jam-jam 9 atau jam 10. Nah, kalau misalnya kita olahraga di jam-jam saat circadian rhythm kita tuh sebenarnya sudah mulai memasuki fase, kalau orang zaman dulu itu jam 6 sore itu dia sudah mulai mengantuk ya, karena melatoninnya itu mulai keluar ya. Kortisolnya lagi tinggi-tingginya gitu ya, sehingga ketika teman-teman itu membuat stres badannya dengan tekanan, dengan gym gitu, itu makin tambah stres gitu ya. Jadi disarankan tidak di jam segitu gitu ya. Walaupun kalau pagi-pagi juga kortisol meningkat kan, jam-jam 6, jam 7 itu, sehingga tidak disarankan misalnya untuk pasien cemas itu minum kopi gitu di pagi-pagi hari gitu, karena khawatir memicu debar-debar gitu. Jadi kita harus memahami dulu tuh reaksi tubuh kita. Jam berapa kortisol mulai tinggi. Jam kortisol mulai tinggi itu biasanya jam 5, jam 6, jam 7 pagi. Kemudian menurun, meningkat lagi sekitar jam 5, jam 6, jam 7 malam gitu. Jadi prosesnya itu memang 12 jam irama sirkadian, naik turunnya kortisol, berhubungan juga dengan melatonin yang menyebabkan kita tidur, berhubungan juga dengan sistem saraf otonom kita gitu. Anton umur 63 tahun, Bapak Anton tinggi 162, berat badan 62. Dok, apa faktor umur saya berpengaruh dalam proses penyembuhan kecemasan? Betul. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa ketika lanjut usia itu dianggap lebih sulit untuk membantu perbaikan kecemasannya. Pertama adalah aging proses itu sendiri. Jadi sistem saraf pusat kita bagaimanapun dengan usia yang makin bertambah, menua, maka kemungkinan untuk lebih baik lagi biasanya agak perlu waktu ya. So we need to, apa ya, kalau kita bilang tuh to realize ya, menyadari bahwa ini proses yang di otak kita tuh terjadi gitu ya. Dan pada beberapa pasien memang demikianlah adanya. Kita nggak bisa pungkiri gitu ya bahwa situasi otak kita itu sangat mulai menurun kondisinya di atas usia mulai 40-an. Lalu yang kedua adalah kognitif ya. Poin kognitif ini di sini sebenarnya adalah kalau orang yang sudah kelewatan tua gitu ya, udah di atas 45, itu terkadang kita cara berpikir kita tuh rada beda gitu dengan ketika kita masih muda gitu. Susah gitu untuk mengubah kebiasaan. Maka daripada itu mempersiapkan diri gitu. Saya berupaya untuk mempersiapkan diri saya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih sadar itu di usia 40-an gitu ya. Di usia sebelum 39 itu saya sudah mulai melihat apa saja yang masih belum saya capai dalam kehidupan saya masih mau kejar gitu ya. Dan itu yang saya lakukan gitu. Tetapi ketika sudah memasuki 40-an ke atas, saya berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, lebih sadar, lebih ikhlas dalam menghadapi situasi. Karena mengubah kognitif ini sudah agak sulit gitu. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri deh bagaimana sulitnya mengubah kognitif ini sendiri gitu. Oke, demikian masih ada anu saya tanggung nih 3 pertanyaan lagi deh.
Saya Tini, 47 tahun, 62, 162. Gimana dok cara mengatasi panic attack secara tiba-tiba dan bagaimana mengalihkan? Nah ini sih sebenarnya udah pernah dijawab di beberapa video sebelumnya ya. Mengatasi panic attack kalau udah datang ya nggak bisa diapa-apain. Dia harus diterima apa adanya. Yang paling dominan adalah bagaimana mencegahnya. Ya, kalau udah panic attack berarti mau nggak mau mesti diobatin dulu. Kemudian bagaimana pikiran yang selalu overthinking ya kita belajar itu. Makanya kemarin kita belajar step by step gitu ya. Nanti kita akan siapkan. Saya pengen saat lagi mempresentasikan terapi ikhlas ini saya dalam keadaan yang lebih segar. Ini kan malam hari, biasanya saya lebih senang pagi gitu ya. Nanti kita lihat. Bolehkah olahraga latihan beban untuk pasien cemas dan psikosomatik, kata Rio Christian? Boleh dong, kenapa enggak? Sebaiknya pagi, siang, atau sore? Sebaiknya pagi atau paling lambat siang, di antara jam 12 sampai jam 2 siang gitu ya, kalau mau gitu ya. Kalau sore memang sebaiknya pada pasien yang punya gangguan tidur, cemas yang dikaitkan dengan malam saat menjelang tidur, sebaiknya tidak melakukannya di saat malam hari. Ya, jadi sebaiknya lebih baik tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Berapa kali seminggu? Kalau olahraga berat tuh sekitar 90 menit per minggu. Olahraga berat ya. Intensitasnya tuh tinggi. Kalau lari itu mungkin yang fase hit gitu ya. Kalau misalnya ringan saja jalan kaki itu 150 menit per minggu ya. Bagi 3 atau bagi 5 boleh lah. Ray laki-laki 86 kg, 170. Salam sejahtera dok, salam sabar, ikhlas dan sadar. Pada umumnya hampir sama. Manajemen pikiran sudah dijelaskan. Takut mati ini memang menjadi salah satu problem. Karena menarik bicara tentang takut mati itu kayaknya semua pasien cemas panik itu pernah mengalami pikiran-pikiran takut mati itu. Karena fear of dying itu as a part of the symptoms itself. So kalau kita bicara tentang gangguan panik, udah jelas kalau gangguan takut mati itu udah paling sering kali. Mencocok-cocokkan gejala ya, itu juga sering kita googling. Makanya kenapa saya udah bilang jangan googling, ikut aja follow the program dengan baik, step by step. Ulang lagi kalau belum bisa, ulang lagi, terus saja seperti itu ya. Ini penting juga untuk diperbaiki. Dan kadang-kadang kalau saya lihat problem yang berkaitan dengan masalah-masalah itu adalah karena mencocok-cocokkan gejala, yaitu yang seringkali makanya kognitifnya itu adalah bagaimana merespon situasional itu menjadi jauh lebih responsif terhadap lingkungan gitu ya. Kadang-kadang ini sedikit nggak enak sedikit, aduh ini jangan-jangan ada apa, nggak enak sedikit, aduh jangan-jangan ada apa. Nah itu yang kadang-kadang bolak-balik terus gitu ya, nggak benar gitu. Jadi akhirnya memikirkan terus-menerus gitu, sehingga kalau teman-teman sudah berada di channel pejuang psikosomatik, teman-teman udah nggak lagi bicara tentang simptom sebenarnya, tapi lebih bicara tentang how to deal with the symptoms ya, how to propose a new life, a new beginning gitu, bagaimana bisa membantu diri sendiri menjadi lebih stabil lagi ke depannya. Oke, demikian pertanyaannya sudah habis. Nanti kita buka lagi untuk sesi minggu ini. Sebelum saya nanti akan menjelaskan tentang terapi ikhlas ya, ini yang menjadi momentum ya pertama proses pembelajaran yang kemarin kita sudah review. Harapan saya sih mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Oke, sampai bertemu lagi para pejuang psikosomatik. Tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.